mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayo mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Beta hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayo mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayo mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah beta menumpang mandi? Kalau ada laut panjang, lah esok kita berjumpa lagi. Ayo mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayo mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Selama hidup baru dengar tuh ada istilah senam kusta. Sebenarnya apa sih manfaatnya senam kusta itu bagi para penderita sosial? Senam kusta ini sebetulnya merupakan upaya deteksi dini terhadap kecacatan dari pasien kusta. Jadi dengan gerakan-gerakan yang mereka tirukan dari senam itu, maka kita bisa tahu bahwa mereka masih bisa atau tidak melakukan gerakan itu, sehingga kita tahu bahwa syarafnya masih bagus atau sudah mengalami kecacatan. Misalkan dengan gerakan menutup mata, itu kalau mereka sudah mengalami kecacatan pada syaraf pada matanya, maka dia tidak bisa lagi menutup matanya. Jadi hanya untuk mengetahui seberapa tingkat katakan syaraf-syaraf yang sudah tidak mampu jadi bisa normal kembali atau ada peningkatan gitu sehingga fungsinya lebih membaik. Nah Pak, bisa juga untuk meningkatkan fungsinya karena dengan berlatih ini kan diharapkan kami sebulan sekali di sini memberikan contoh gerakan yang mereka lakukan bersama-sama untuk sharing bersama-sama dengan teman-teman yang lain itu untuk dilakukan di rumah mereka sehari-hari. Nah selain senam kusta apalagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas ini dalam rangka mengeliminasi kusta? Untuk terutama penjaringan ya Pak ya, penjaringan penderita kusta, kami lakukan kontak intensif dari pasien yang sudah ada, kita lakukan pemeriksaan kepada keluarganya. Kemudian dilakukan juga di sekolah-sekolah, kita lakukan seleksi terhadap pasien-pasien yang mungkin bisa terkena kusta. Karena di wilayah kami merupakan daerah yang lumayan banyak pasiennya. Ya, selain itu pengobatan rutin di sini kami kumpulkan setiap hari Kamis sehingga pada saat kita memberikan informasi-informasi kepada mereka bisa lebih terkoordinir. Banyu Putih ini kecamatan. Di Kecamatan Banyu Putih sejak tahun 2006 36, yang temuan baru pada tahun 2010 ini 18 orang. Apakah mungkin 18 itu hanya yang terlihat di permukaan seperti gunung es? Sebenarnya
mungkin angkanya jauh lebih banyak dari 16 itu. Sangat mungkin Pak, karena artinya mungkin tidak kita lakukan secara seperti yang dulu jadi ada kampanye tentang kusta ya, jadi kita memeriksa ke masyarakat untuk melihat apakah mereka ini menderita kusta atau tidak seperti waktu itu. Sekarang ini hanya kita mungkin lebih banyak menunggu dan tadi dengan kontak intensif dan survei kontak saja di sekolah-sekolah. Jadi tapi sering kita temukan lagi. Jadi kita akan tetap upayakan untuk bisa sampai pada pasien yang sebanyak-banyaknya, karena khawatirnya akan lebih melebar lagi. Nah, kalau kita lihat tahun per tahun, apa angkanya sama atau menurun atau ada kecenderungan meningkat malah? Meningkat, Pak. Nah, kalau meningkat berarti ada sesuatu yang katakan kurang berhasil atau sesuatu yang kurang dalam proses pemberantasan eliminasi. Mungkin karena lebih aktifnya gerakan pencarian, sehingga akhirnya lebih banyak ditemukan, dan sebagian masyarakat dengan sosialisasi akhirnya mereka tahu bahwa ternyata penyakit yang mereka derita ini kusta, bukan panu biasa atau penyakit kulit yang lain. Satu lagi pertanyaan saya, mungkin di sini juga menjadi penyebab kurang berhasilnya eliminasi tentang stigma bahwa kusta itu penyakit kutukan, tidak bisa disembuhkan, penyakit keturunan, penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit yang amat menular. Gimana menurut Ibu tentang stigma ini? Apakah masih kuat stigma tentang ini di masyarakat Banyu Putih? Pada kenyataannya memang masih seperti itu. Jadi terutama di daerah pesisir ya Pak, kita mungkin pasien lebih banyak di daerah pesisir. Ada anggapan bahwa kalau di sini ada adat jazak ya, istilahnya untuk kekebalan tubuh, itu salah satu pantangannya adalah berbuat zina. Jika seseorang sudah melakukan perbuatan zina, maka akan terkutuk dengan menderita penyakit itu. Itu masih cukup kuat di daerah pesisir di sini. Kemudian yang lebih kuat lagi, sehingga masyarakat itu tidak begitu bisa menerima mereka ya, karena menjijikkan, kemudian takut ketularan dan sebagainya, itu lebih kuat. Atau mereka juga dikucilkan? Kalau dikucilkan mungkin untuk zaman sekarang tidak Pak. Kalau dulu ada cerita bahwa kadang-kadang pasien seperti itu masih harus dipikirkan gubuk sendiri di kuburan, maksudnya sendiri kan masih dulu. Tapi untuk sekarang sudah tidak. Artinya untuk yang takut ketularan itu bukan cuma masyarakat umum saja, bahkan pejabat-pejabat sekalipun. Bahkan petugas puskesmas pun? Masih seperti itu. Contoh kasus misalkan, suatu ketika kami akan mendirikan sekretariat di antara rumah dinas dengan kantor instansi. Kami mendapatkan protes. Mereka khawatir akan terjadi ketularan gitu. Kemudian kadang-kadang pasien yang periksa ke rumah, kemudian setelah memeriksa pasien kita, ada pasien lain harus dibersihkan dulu. Masih ada seperti itu. Saya rasa cukup pilihan Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama.